Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya anak-anak. Ayo kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Ibu Teti, ayo silahkan Ibu untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita tadi memulai pembelajaran kita dengan berdoa, insya Allah pelajaran kita hari ini diberkahi Allah. Amin, amin, amin. Baiklah anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Alhamdulillah hadir semua ya Ibu ya. Alhamdulillah. Ada yang sakit di kelas ini Bu? Sehat semua? Alhamdulillah semua sehat ya Ibu. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam pada periode di Mekah, yaitu dakwah Rasulullah periode Mekah ya anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, bagaimana kita ya semua termasuk Ibu, termasuk kamu bisa menghayati bagaimana perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa Rasulullah di Mekah ya, berdakwah di Mekah. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa menganalisa tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah ya pada periode Mekah. Terus yang ketiga selanjutnya ya, bagaimana Rasulullah ya menjalani proses dakwah ketika di Mekah dan apa yang menyebabkan Rasulullah itu hijrah gitu ya. Mungkin itu aja dan insya Allah kita bisa ambil hikmah dari semua pembelajaran ini. Bella anak-anak, Rasulullah ya ketika beliau berusia 40 tahun ya, beliau itu sering berkhalwat ya, menyendiri di sebuah gunung namanya Gunung Nur. Dia di sana memikirkan ya nasib umatnya, kondisi umatnya yang saat itu sedang suka melakukan hal-hal yang tidak baik seperti suka berjudi, bermabuk-mabukan ya, suka berzina, bahkan mereka itu sering membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Jadi mereka menganggap bahwa ketika mereka memiliki anak perempuan hidup itu merupakan aib bagi mereka. Jadi ketika istri mereka itu melahirkan anak perempuan, mereka merasa malu gitu. Jadi mereka tega membunuh anak mereka hidup ya. Bella anak-anak, jadi itulah yang dilakukan Rasulullah setiap harinya, bahkan sampai Rasulullah itu berhari-hari di Jabal Nur, persisnya di sebuah gua namanya Gua Hira. Akhirnya pada suatu hari ya, pada malam Jumat pada tanggal 17 Ramadan ya, persisnya ketika saat itu beliau berusia 40 tahun, beliau didatangi seseorang. Ternyata beliau itu datang menjumpai Rasulullah dan mendekat Rasulullah. Apa yang diucapkan malaikat Jibril saat itu? Iqra ya Muhammad ya. Begitulah berkali-kali akhirnya ya. Rasulullah itu berkata ketika disuruh mengikuti malaikat Jibril, an-nabi qari, karena saya tidak bisa membaca gitu. Akhirnya setelah berkali-kali ya, lebih kurang 3 kali Rasulullah mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, dan ternyata malaikat Jibril itu datang menjumpai Rasulullah pada saat itu adalah menyampaikan wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi itulah awal-awal sejarah Rasulullah menerima wahyu, dan ternyata setelah malam itu ya, pada tanggal 17 Ramadan itu
Rasulullah secara otomatis diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi mungkin mukadimah dari Ibu ya tentang sejarah dakwah Rasulullah periode Makkah. Jadi hari ini kita akan belajar diskusi ya, kerja kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama dan kedua serta yang ketiga itu Ibu akan kasih materi atau bahan yang berbeda, dan pastinya nanti juga akan menyampaikan, mempresentasikan materi yang berbeda juga. Supaya apa? Supaya kita bisa menukar informasi, saling berbagi ya. Tidak itu saja yang kita bahas ya. Oke, yang pertama, kelompok pertama ya, membahas tentang sejarah awal dakwah Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah itu pertama kali menerima wahyu ya kan, surah apa ya, selanjutnya di mana, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kelompok kedua itu membahas tentang hambatan-hambatan, rintangan-rintangan dakwah Rasulullah ketika beliau sudah menerima wahyu dan diperintahkan Allah untuk berdakwah gitu. Dan kelompok ketiga yaitu membahas tentang bagaimana perjuangan Rasulullah sehingga akhirnya beliau itu memutuskan untuk hijrah ya, untuk hijrah meninggalkan kota Mekah ya. Oke, baiklah anak-anak, ini kepada ketua kelas tolong bantu Ibu untuk memberikan bahan-bahan ya, dan untuk diskusi kita hari ini. Ayo tolong ketua kelas, Ibu siapa ya mungkin? Oh, Ibu Ponikam, tolong Ibu dibagi ini tugasnya. Baiklah anak-anak, untuk diskusi ini Ibu kasih waktu lebih kurang 30 menit. Harapan Ibu dalam waktu yang 30 menit itu kamu semua ya, setiap kelompok itu bisa mendiskusikannya. Dari hasil-hasil diskusi nanti, insya Allah kamu akan presentasikan ya. Nanti mana tahu ada teman-teman yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Ya Bu. Baiklah ya. Iya Ibu. Ya. Ibu Mika mungkin mana, mau Bu? bertanya. Katanya Sari suruh bagi Bu, mana Bu? Oh iya. Ini nak di sini. Ya. Ya. Oke, sudah dapat semua, sudah dapat semua. Bu Nikem, udah kelompoknya semua udah dibagi. Baiklah, coba dilihat itu bahannya ya. Mungkin nanti kalau ada buku kalian yang kalian bawa, mungkin ya ada bahan-bahan yang berhubungan dengan materi-materi per kelompok tadi, dari kelompok 1, 2, ataupun 3 yang sesuai dengan materi kalian. Boleh kalian untuk jadikan rujukan ya untuk tambahan diskusi. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang mau bertanya, anak-anak? Jelas tadi kan pertanyaannya, tugas-tugasnya per kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham semua ya Bu ya? Salah Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, Ibu rasa lebih kurang sudah 30 menit ya. Ibu rasa sudah selesai semua diskusinya. Baiklah, untuk kelompok pertama boleh mempresentasikan hasil diskusinya nak. Ayo silahkan kepada kelompok pertama, yaitu tadi materinya tentang bagaimana sejarah awal dakwah Rasulullah di Mekah ya. Kelompok pertama tadi siapa Ibu? Pemikem ya? Kelompok pertama siapa tadi Ibu? Saya Bu. Pemikem atau? Oke, silahkan Ibu. Ya. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah telah mengajak umat Islam untuk berdamai ya. Pertama, Rasulullah itu Rasulullah mengajarkan dan mengenalkan isi-isi dalam Islam. Apa itu yang ada dalam Islam itu dikenalkan kepada umat-umat yang baru masuk Islam, seperti itu Bu. Nah jadi awal dakwah Rasulullah ini pertama itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah itu Rasulullah barulah
yang kedua secara terang-terangan. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Sebelumnya ya Bu, sebelumnya Rasulullah itu mendapat wahyu dari Allah waktu pertama waktu itu telah berhalwat ya di Gua Hira. Nah, ini awal pertamanya. Nah, jadi Rasulullah itu berhalwat dan mendapatkan wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Nah, seperti itu. Nah, jadi dituntun dengan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, seperti itu, Bu. Oke. Masya Allah, iya bagus sekali ya untuk kelompok pertama. Ayo kita beri aplaus untuk mereka. Itu hasil diskusi mereka. Jadi kelompok pertama ini berusaha ya mereka berusaha menjelaskan bagaimana sebenarnya sejarah awal dakwah Rasulullah ya. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau menambahi dari kelompok lain, boleh silahkan. Mungkin supaya bertambah wawasan kita tentang pertama kali bagaimana Rasulullah itu berdakwah di Mekah. Baiklah, kalau memang tidak ada, Ibu rasa mungkin untuk sementara itu saja tambahan informasi ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin dari diskusi yang sudah disampaikan tadi, ada yang mau menyimpulkan tentang diskusi kita hari ini? Dari pembahasan pertama tentang awal dakwah Rasulullah di Mekah, dari pertama beliau menerima wahyu, lalu beliau berdakwah, akhirnya ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Terus dia awalnya melakukan apa itu? Ayo, apa hikmahnya? Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran tentang sejarah dakwah Rasulullah di Mekah? Nah, bahwa berdakwah itu harus penuh kesabaran, Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi mungkin yang mau menambahi? Jawabannya sangat bagus sekali itu. Ada lagi? Iya, benar sekali ya, Nak. Jadi banyak yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah ketika periode Mekah. Pertama, mengajarkan kita untuk tetap tegar ya di hadapan dalam setiap tantangan yang begitu berat dalam hidup ini ya. Yang selanjutnya, yang kedua, kita bisa belajar betapa pentingnya mengemban tugas itu dengan ikhlas ya, tanpa pamrih. Terus kita juga bisa belajar betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani sebuah perjuangan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan dari hidup kita sendiri. Mungkin yang terakhir ya, Nabi Muhammad juga mengajarkan kita bagaimana pentingnya menjalin hubungan yang baik ya, menjalin kedekatan kita kepada Allah setiap waktunya ya, setiap harinya dan setiap detiknya. Baiklah, mungkin hari ini demikianlah pembelajaran kita. Insya Allah kita sambung lagi dengan pada minggu depannya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.